Pers Indonesia ingin mengajukan beberapa pertanyaan Bang tentang LPM Propom Universitas Muhammadiyah. Jadi Bang, perkenalkan saya Nazan Nagi Utubara, ada iman saya Cempaka Putri, ada Pinasti, ada Tengku, ada Anggi Prestika Putri, Pira Istira sama Paten Wardana. Sebelumnya dengan Abang siapa Bang? Iqbal, Muhammad Iqbal. Abang Muhammad Iqbal. Langsung saja Bang ya? Boleh. Langsung tanya pertanyaan pertama. Apa itu organisasi LPM Propom? Oke. Sebelumnya, jadi mungkin saya pernah diri lagi. Nama saya Muhammad Iqbal, sekarang jadi pemimpin umum UKM LPM Propom UNSU. Kalau kuliah itu divisi ilmu komunikasi. Nah, jadi pertanyaannya, apa itu UKM LPM Propom UNSU? Iya Bang. Jadi UKM LPM Propom UNSU itu adalah sebuah lembaga organisasi mahasiswa yang bergerak di bidang pers atau jurnalistik yang memang dinaungi langsung oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Jadi simpelnya atau sederhananya di dalam UKM ini memang menggelutin bidang-bidang yang berhubungan dengan jurnalistik seperti kepenulisan, redaksi gitu kan, ataupun kalau sekarang karena sudah modern kita menggeluti juga bidang sosial media, desain grafis, ilustrasi dan sebagainya lah, kayak videografi, fotografi pun kita geluti juga. Nah, kalau gimana dulu Tropom itu, Tropom ini sebenarnya dibentuk dari tahun 2001. Nah, sampai saat ini berarti kurang lebih udah 21 tahun, menjelang 22 tahun gitu. Memang didirikan sama orang UNSU juga dulu. Sekarang beliau sebagai kepala perpus namanya Bang Arifin, Bang Arifin. Jadi beliau lah yang mendirikan Tropom ini dulu. Mungkin sederhananya seperti itu. Jadi Bang, apa saja kegiatan yang dilakukan oleh LPM Tropom? Untuk kegiatan ya, untuk kegiatan pertama kita jelaskan dulu ada 5 divisi di Tropom ini, masing-masing mempunyai kegiatan masing-masing. Seperti yang pertama itu ada namanya divisi redaksi, mungkin bisa sambil dilihat kan. Di redaksi itu kegiatannya membuat newsletter atau koran Tropom atau surat kabar lah kalau bahasa umumnya, sama majalah. Dalam artian di redaksi ini kegiatannya membuat karya cetak gitu. Baru ada namanya multimedia ini seperti saya bilang tadi kan udah modern gitu kan, itu menggeluti bidang sosial media, videografi. Jadi kalau yang kalian lihat di Instagram atau di YouTube Tropom itu yang menggeluti bidangnya di multimedia. Baru ada divisi perusahaan. Nah, ini berhubungan dengan marketing. Jadi Tropom nggak hanya melulu tentang pers, nggak melulu tentang jurnalistik, ada juga kegiatan bisnisnya. Jadi yang telah diciptakan di redaksi tadi, majalah sama newsletter, itu dijual melalui divisi perusahaan. Baru yang keempat ada divisi litbang, itu lebih arahnya ke sumber daya manusia, SDM, bagaimana dia mengelola manusia di Tropom ini, orang-orangnya, anggotanya dari magang sampai jadi pengurus. Baru yang terakhir ada divisi umum ini yang menanggung jawabin keempat divisi tadi. Terus untuk pertanyaan selanjutnya Bang ya, kapan saja LPM Tropom Bang menerbitkan berita dan di mana kami bisa mendapatkan hasil liputan tersebut? Jadi untuk berita di Tropom itu diterbitkan kondisional sebenarnya. Kami menargetkan sebenarnya dalam kepengurusan itu satu hari ada 3 postingan, 3 berita. Nah, postingan itu kan nggak hanya berita kan, ada infografis, ada artikel, mungkin ada sastra, puisi, cerpen gitu kan. Nah, itu bisa didapatkan kalau hariannya ada di Instagram LPM Tropom, @LPM-Tropom. Kalau di Twitter pun ada @LPM-Tropom. Nah, itu kondisional, bisa jadi satu hari 3, bisa jadi lebih, bisa jadi malah kurang. Itu kita nggak bisa menentukan berapa. Sedangkan untuk berita-berita yang untuk di majalah sama newsletter itu biasanya kita per bulan atau per 2 bulan sekali. Itu karyanya ada cetak, biasanya kami jual. Nah, kebetulan untuk saat ini belum ada yang terbaru lagi. Pas kemarin terakhir di bulan Januari edisi terbarunya. Untuk edisi terbaru lagi mungkin kami belum cetak lagi.
bagaimana biasanya LPM Teropong mencari berita untuk film? Oke, jadi di Teropong itu punya satu divisi tadi kan, divisi redaksi, dan di dalam divisi redaksi itu ada namanya kegiatan proyeksi. Nah, dari proyeksi inilah kami itu mencari sumber berita, biasanya itu kayak rapat. Itu nanti kita tanya ke masing-masing pengurus apa isu yang telah berkembang di UMSU gitu kan banyak tuh isu berkembang di UMSU, apakah kenaikan uang kuliah atau kayak ini sekarang kan ada pembelajaran tatap muka terbatas gitu kan. Nah, dari isu-isu itu kami kembangkan lagi gitu, misalnya dari PTM terbatas ini itu bisa dikembangkan isunya seperti apa tanggapan mahasiswa tentang PTM terbatas. Nah, itu kan dari sudut pandang mahasiswa. Misalnya kita cari sudut pandang lain seperti penuhnya parkiran di UMSU saat ini gitu kan, atau kurangnya lahan hijau. Nah, itu kan itu memang kami melakukan proses proyeksi namanya. Itu dari situlah muncul ide-ide, muncul isu-isu yang akan kami buat jadi berita nantinya. Berarti organisasi ini bukan hanya sekitar UMSU aja Bang ya? Bisa di luar bisa juga? Bisa juga, tapi memang karena ini kan UKM-nya di bawah naungan UMSU, jadi untuk berita-berita kami utamakan di UMSU. Tapi tidak menutup kemungkinan yang di luar pun nanti bisa kami masukkan beritanya di sosial media kami gitu. Ini seperti apa pertanyaan terakhir ini? Bagaimana tips agar kita dapat menulis teks berita dengan baik dan benar? Oke, jadi untuk tips menulis ini kan beragam juga gitu kan. Kalau kami yang kami geluti kan tulisan-tulisan jurnalistik kayak berita straight news gitu kan. Karena kan kalau tulisan itu banyak, ada yang tulisan cerpen, sastra. Nah, kebetulan kami kan mempelajari tentang karya tulis jurnalistik. Nah, kalau ditanya gimana cara menulis yang baik dan benar itu, kalau kami di Teropong itu punya tingkatan. Misalnya di masa magang itu ada namanya PJTD itu pelatihan jurnalistik tingkat dasar. Disitulah dilatih penulisan yang baik dan benar di awal. Bagaimana cara menyusun struktur berita, ya kan, dari atas ke bawah. Bagaimana tanda baca itu, tanda baca huruf kapital dan sebagainya. Situlah dipelajari di dasar. Baru nanti setelah PJTD ada namanya PJTL, itu tingkat lanjut. Nah, itu mungkin lebih ke jenis beritanya. Dan berita ada banyak, ada yang straight news, ada yang in-depth itu mendalam, ada yang tulisan panjang. Kalau ada lihat feature namanya itu dipelajari di tingkat lanjut. Baru nanti ada pelatihan jurnalistik tingkat lanjut nasional. Itu lebih menjurus lagi, ada namanya jurnalisme bencana, jurnalisme investigasi, ada jurnalisme digital, dan banyak lagi. Mungkin sederhana seperti itu. Berarti memang kalau mau menulis berita ini nggak bisa sembarang dong? Ada urutan-urutan ya, lebih begitulah. Segitu saja mungkin Bang yang bisa kami pertanyakan. Terima kasih Bang atas waktunya. Terima kasih banyak Bang. Demikian wawancara singkat dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 1 jurnalistik dari kelas 4 pagi Prodi Bahasa Indonesia ingin mengajukan beberapa pertanyaan Bang tentang LPM Teropong Universitas Muhammadiyah. Jadi Bang, perkenalkan saya Nazan Nagi Utara, ada iman saya Cempaka Putri, ada Pinasti, ada Tengku, ada Anggi Prastika Putri, Pila Iristira, sama Paten Wardana. Sebelumnya dengan Abang siapa Bang? Iqbal, Muhammad Iqbal. Abang Muhammad Iqbal. Langsung saja Bang ya? Boleh. Langsung tanya pertanyaan pertama. Apa itu organisasi LPM Teropong? Sebelumnya, jadi mungkin saya pernah diri lagi. Nama saya Muhammad Iqbal, sekarang jadi pemimpin umum UKM LPM Teropong UMSU. Kalau kuliah itu divisi ilmu komunikasi. Nah, jadi pertanyaannya, apa itu UKM LPM Teropong UMSU? Iya Pak. Jadi UKM LPM Teropong UMSU itu adalah sebuah lembaga organisasi mahasiswa yang bergerak di bidang pers atau jurnalistik yang memang dinaungi langsung oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Jadi simpelnya itu sederhananya di dalam UKM ini memang menggelutin bidang-bidang
yang berhubungan dengan jurnalistik seperti kepenulisan, redaksi gitu kan, ataupun kalau sekarang karena sudah modern kita menggeluti juga bidang sosial media, desain grafis, ilustrasi dan sebagainya lah, kayak videografi, fotografi pun kita geluti juga. Nah, kalau dimana dulu Teropong itu, Teropong ini sebenarnya dibentuk dari tahun 2001. Nah, sampai saat ini berarti kurang lebih udah 21 tahun, menjelang 22 tahun gitu. Memang didirikan sama orang Umsu juga dulu. Sekarang beliau sebagai kepala perpus namanya Bang Arifin. Jadi beliau lah yang mendirikan Teropong ini dulu. Mungkin sederhananya seperti itu. Jadi Bang, apa saja kegiatan yang dilakukan oleh LPM Teropong? Untuk kegiatan ya, kegiatan pertama kita jelaskan dulu ada 5 divisi di Teropong ini, masing-masing mempunyai kegiatan masing-masing. Seperti yang pertama itu ada namanya divisi redaksi, mungkin bisa sambil dilihat kan. Di redaksi itu kegiatannya membuat newsletter atau koran Teropong atau surat kabar lah kalau bahasa umumnya, sama majalah. Dalam artian di redaksi ini kegiatannya membuat karya cetak gitu. Baru ada namanya multimedia ini seperti saya bilang tadi kan udah modern gitu kan. Itu menggeluti bidang sosial media, videografi. Jadi kalau yang kalian lihat di Instagram atau di YouTube Teropong itu yang menggeluti bidangnya di multimedia. Baru ada divisi perusahaan. Nah ini berhubungan dengan marketing. Jadi Teropong nggak hanya melulu tentang pers, nggak melulu tentang jurnalistik, ada juga kegiatan bisnisnya. Jadi yang telah diciptakan di redaksi tadi, majalah sama newsletter itu dijual melalui divisi perusahaan. Lalu yang keempat ada divisi litbang, itu lebih arahnya ke sumber daya manusia, SDM, bagaimana dia mengolah manusia di Teropong ini, orang-orangnya anggotanya dari magang sampai jadi pengurus. Lalu yang terakhir ada divisi umumnya menanggung jawabin keempat divisi tadi. Terus untuk pertanyaan selanjutnya Bang ya, kapan saja LPM Teropong Bang menerbitkan berita dan di mana kami bisa mendapatkan hasil liputan tersebut? Jadi untuk berita di Teropong itu diterbitkan kondisional sebenarnya. Kami menargetkan sebenarnya dalam kepengurusan itu satu hari ada 3 postingan, 3 berita. Nah postingan itu kan hanya berita kan, ada infografis, ada artikel, mungkin ada sastra, puisi, cerpen gitu kan. Nah itu bisa didapatkan kalau hariannya ada di Instagram LPM Teropong, @LPM-Teropong. Kalau di Twitter pun ada @LPM-Teropong itu. Nah itu kondisional, bisa jadi satu hari 3, bisa jadi lebih, bisa jadi malah kurang. Itu kita bisa menentukan berapa. Sedangkan untuk berita-berita yang untuk di majalah sama newsletter itu biasanya kita per bulan atau per 2 bulan sekali. Itu karyanya ada cetak, biasanya kami jual. Nah kebetulan untuk saat ini belum ada yang terbaru lagi. Pas kemarin terakhir di bulan Januari edisi terbarunya. Untuk edisi terbaru lagi mungkin kami belum cetak lagi. Selanjutnya Bang, bagaimana biasanya LPM Teropong mencari berita untuk berita? Oke, jadi di Teropong itu punya satu divisi tadi kan, divisi redaksi, dan di dalam divisi redaksi itu ada namanya kegiatan proyeksi. Nah, dari proyeksi inilah kami itu mencari sumber berita, biasanya itu kayak rapat. Itu nanti kita tanya ke masing-masing pengurus apa isu yang telah berkembang di UMSU gitu kan. Kan banyak tuh isu berkembang di UMSU, apakah kenaikan uang kuliah atau kayak ini sekarang kan ada pembelajaran tatap muka terbatas gitu kan. Nah dari isu-isu itu kami kembangkan lagi gitu. Misalnya dari PTM terbatas ini itu bisa dikembangkan isunya seperti apa tanggapan mahasiswa tentang PTM terbatas. Nah, itu kan dari sudut pandang mahasiswa. Misalnya kita cari sudut pandang lain seperti penuhnya parkiran di UMSU saat ini gitu kan, atau kurangnya lahan hijau. Nah itu kan, itu memang kami melakukan proses proyeksi namanya. Itu dari situlah muncul ide-ide, muncul isu-isu yang akan kami buat jadi berita nantinya. Berarti organisasi ini bukan hanya sekitar UMSU aja Bang ya?
di luar bisa juga. Bisa juga, tapi memang karena ini kan UKM-nya di bawah naungan UNSU, jadi untuk berita-berita kami utamakan di UNSU. Tapi tidak menutup kemungkinan yang di luar pun nanti bisa kami masukkan beritanya di sosial media kami gitu. Ini sepertinya pertanyaan terakhir ini. Bagaimana tips agar kita dapat menulis teks berita dengan baik dan benar? Oke, jadi untuk tips menulis ini kan beragam juga gitu kan. Kalau kami yang kami geluti kan tulisan-tulisan jurnalistik kayak berita straight news gitu kan. Karena kan kalau tulisan itu banyak, ada yang tulisan cerpen, sastra. Nah kebetulan kami kan mempelajari tentang karya tulis jurnalistik. Nah kalau ditanya gimana cara menulis yang baik dan benar itu, kalau kami di Tropong itu punya tingkatan. Misalnya di masa magang itu ada namanya PJTD itu pelatihan jurnalistik tingkat dasar. Disitulah dilatih penulisan yang baik dan benar di awal. Bagaimana cara menyusun struktur berita, ya kan, dari atas ke bawah. Bagaimana tanda baca itu, tanda baca huruf kapital dan sebagainya. Situlah dipelajari di dasar. Baru nanti setelah PJTD ada namanya PJTL, itu tingkat lanjut. Nah, itu mungkin lebih ke jenis beritanya. Ada berita ada banyak, ada yang straight news, ada yang in-depth itu mendalam, ada yang tulisan panjang. Kalau ada lihat feature namanya itu dipelajari di tingkat lanjut. Baru nanti ada pelatihan jurnalistik tingkat lanjut nasional. Itu lebih menjurus lagi, ada namanya jurnalisme bencana, jurnalisme investigasi, ada jurnalisme digital, dan banyak lagi. Mungkin sederhana seperti itu. Berarti memang kalau mau menulis berita ini nggak bisa sembarang dong? Ada urutan-urutan ya, lebih begitulah. Segitu saja mungkin Bang yang bisa kami pertanyakan. Terima kasih Bang buat waktunya. Terima kasih banyak Bang. Demikian wawancara singkat dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.